제가 모시는 대부님이 운영하는 가수노입니다. 제 전공은 이겁니다. 대부님. Seringkali kita itu diminta untuk sabar dan ikhlas saat sedang mengalami kehilangan. Padahal untuk ikhlas itu juga butuh waktu, dan itu pun gak mudah. Kadang kita itu butuh pelampiasan untuk membuat beban yang mengganjal di hati dan pikiran ini jadi lega. Ya, kamu bebas bisa melakukan apapun. Yang penting jangan ngerepotin orang ya. Ingat, orang itu gak ada yang peduli sama masalahmu. Kamu harus bangkit sendiri, percaya pada dirimu, dan buat mereka iri. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat menonton dan selamat beristirahat. Cowok ini namanya Jisung. Hari itu lagi-lagi ia berhasil kabur dari kejaran orang-orang yang telah ditipunya. Bakat menipunya Jisung ini turun dari sang ayah yang dikenal dengan julukan Kabut Malam. Saat itu ayahnya sedang memalsukan paspor milik Docil, di mana Docil ini baru saja mencuri uang sebesar 5,2 triliun won. Dan sekarang Docil akan melarikan diri ke Cina. Ketika mendengar itu, Jisung pun kaget. Mengingat ayahnya pernah bilang kalau sekarang udah waktunya ia untuk tobat sebagai penipu. Ayahnya pun lalu meyakinkan Jisung bahwa ini adalah penipuan terakhirnya. Jadi Jisung gak perlu mengkhawatirkannya. Setelah itu sang ayah pun segera pamitan ke Jisung untuk menemui Docil. Pagi harinya Jisung mendapat kabar kalau ayahnya ditemukan udah gak bernyawa di sebuah gudang. Jisung yakin ayahnya dibunuh, tapi laporan dari polisi malah menyatakan bahwa ayahnya COD mandiri dengan malaikat. Walaupun tersiar berita kalau Docil juga telah ditemukan meninggal, tapi Jisung gak mempercayainya sama sekali. Ia memiliki firasat yang sangat kuat jika Docil masih hidup. Maka dari itu Jisung pun berkelana mencari Docil untuk membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Bertahun-tahun kemudian terlihat ada seorang wanita cantik bernama Chunja sedang mencoba untuk melakukan pencurian di toko perhiasan. Di saat penjaga tokonya lengah, Chunja mulai melancarkan aksinya dengan menukarkan kalung yang asli dengan yang palsu. Namun sialnya aksi itu ketahuan oleh seorang detektif bernama Go dan juga Kim, yang mana mereka telah lama memburu Chunja. Dan hari itu mereka akhirnya berhasil menangkap si Chunja. Namun ternyata mereka bertiga ini saling mengenali. Iya, mereka merupakan satu geng komplotan pencuri. Dan yang terjadi di toko tadi sudah jauh-jauh hari mereka rencanakan bersama. Hasilnya sekarang mereka tetap berhasil membawa pulang kalung yang asli sekaligus mendapatkan bayaran dari si penjaga toko sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya dari kekacauan. Bukannya merasa bersalah, mereka malah tertawa puas banget tanpa merasa ada beban sedikit pun. Di sisi lain, seorang jaksa bernama Park berhasil menciduk seorang polisi atas dugaan bahwa tuh polisi telah menerima suap untuk waktu itu telah membantu Docil kabur. Di depan para wartawan ketika Park sedang memberikan keterangan soal polisi yang baru ditangkapnya tadi, tiba-tiba ada seorang wartawan yang mempertanyakan kembali tentang kematian Docil. Karena apabila Docil benar-benar meninggal, harusnya gak ada lagi rumor yang beredar kalau Docil masih hidup. Mendengar itu, sambil menahan kesal, Park bilang ia sebenarnya juga berharap rumor itu benar, supaya ia bisa menangkap Docil dengan tangannya sendiri. Setelah itu, Park dengan dongkolnya menemui sang atasan. Ia secara terang-terangan bilang bahwa dirinya udah muak bila harus terus mencari kambing hitam untuk menutupi kasus para atasannya yang menerima suap dari Docil. Dan sekarang orang-orang mulai menaruh curiga bahwa kabar Docil meninggoy cuma hoaks doang. Gara-garanya ada seorang pria bernama Kang Seok diduga telah menyebar luaskan rumor tentang daftar orang-orang yang pernah mendapatkan uang sokokan dari Docil.
Padahal Kang Sok ini termasuk orang kepercayaan Dojel. Merasa posisinya terancam, si atasan pun langsung meminta Park segera membereskannya. Sebagai bayarannya nanti, Park dijanjikan akan mendapatkan jabatan yang sangat menggiurkan. Dengan cepat, Park pun mendatangi komplotan pencuri untuk meminta bantuan mencari info tentang Kang Sok. Rupanya Park ini udah lama menjadi backingan para pencuri itu. Dan mereka bukanlah pencuri sembarangan, karena Kim nyatanya jago banget dalam dunia hacker. Makanya tanpa butuh waktu lama, Kim berhasil mengumpulkan semua info tentang Kang Sok. Di mana Kang Seok ini pernah dipenjara selama 3 tahun karena ketahuan bekerja sama dengan Dojel. Setelah itu dia terlibat dengan berbagai jenis penipuan. Kini Kang Sok telah menjadi agen perumahan. Park pun kemudian bergegas menuju kantor Kang Sok. Namun di sana baik Kang Sok maupun kantornya terlihat sangat kacau berantakan. Setelah diinterogasi, Kang Sok sama sekali nggak mengelak kalau dia telah banyak melakukan penipuan. Tapi baru-baru ini malah dia yang jadi korban penipuan dari seseorang kakek tua. Jadi ceritanya, waktu Kang Sok menghadiri acara pelelangan rumah, ia melihat si kakek tua itu bisa menjadi target penipuannya selanjutnya. Namun saat akan membayar uangnya, si kakek izin ke toilet. Dan anehnya ia nggak keluar sama sekali dari toilet. Pas diperiksa si kakek tua itu ternyata udah nggak ada. Padahal di dalam toilet itu sama sekali nggak ada jendelanya. Akibat kejadian itu, Kang Sok merasa harga dirinya sebagai penipu diinjak-injak. Bisa-bisanya seorang penipu ditipu sama penipu yang lain. Berdasarkan keterangan Kang Sok barusan, Park segera meminta Kim untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah memantau rekaman CCTV, barulah diketahui kalau kakek tua itu adalah Jisung. Sontak saja, Go kaget melihatnya. Karena gara-gara Jisung lah rencana pencuriannya sering gagal. Gak lama kemudian, Kim pun berhasil melacak keberadaan Jisung. Park dan Go bergegas menyusul Jisung, namun sayangnya Jisung keburu melarikan diri. Tapi karena polisi belum jauh, Park dan Go pun buru-buru mengejarnya. 사거리에서 좌회전 대기 중입니다. 그 차는 검은색 소나타. Bangun-bangun tangan Jisung diborgol hingga ia gak dapat lari kemana-mana lagi. Go yang melihatnya pun detik itu juga langsung menendang Jisung dengan membabi buta. Setelah puas menghajar Jisung, gantian Park yang bertanya tentang alasan Jisung menipu Kang Sok. Tanpa berkelit sedikit pun Jisung menjelaskan motifnya yang ternyata ia ingin memancing Dojel keluar dari persembunyiannya. Tentu saja omongan Jisung membuat mereka kaget karena sepengetahuan mereka Dojel udah lama meninggal waktu ia kabur ke Cina. Tapi nyatanya Jisung melihat dengan kedua matanya sendiri kalau Dojel masih hidup saat Jisung berada di Thailand. Dan saat itulah ia untuk pertama kalinya Jisung melihat wajah Dojel. Namun karena waktu itu posisinya Jisung ketangkep basah, maka ia pun gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kali ini ia gak akan membiarkan Dojel hidup dengan tenang. Gak ingin tertipu, Park segera mengecek latar belakang Jisung. Dan Jisung sama sekali gak memiliki catatan kriminal. Ia benar-benar bersih dari hukum. Maka ketika Park sedang berkumpul dengan para pejabat, ia memberitahu mereka semua tentang fakta Dojel yang ternyata masih hidup. Tentu aja kabar itu menggemparkan seluruh pejabat yang ada di sana. Park lalu membeberkan rencananya yang ingin menghabisi Dojel agar ia nggak perlu lagi menutupi kasus mereka. Namun di luar dugaan, mereka semua menentang keras rencana Park. Dan malah memaki-maki Park tanpa pernah ingat sudah seberapa besar jerih payah Park untuk mengubur dalam-dalam kasus korupsi mereka. Sambil emosi karena dirinya sama sekali nggak dihargai, Park pun kemudian menyeret Jisung ke sebuah atap gedung dan bersiap-siap ingin mendorongnya dari atas sana. Lagian kalaupun Jisung berhasil menyelamatkan Dojel, ia nggak akan mendapat apa-apa. Geram mendengarnya, Jisung pun langsung memberitahu Park bahwa ia ingin membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Walaupun hal itu nggak bikin ayahnya kembali hidup, tapi setidaknya orang yang membunuh ayahnya nggak bisa lagi berkeliaran bebas.
Setelah mendengar itu, Park pun berubah pikiran. Ia lalu ngajakin Jisung bekerja sama. Awalnya Jisung sempat menolaknya, tapi karena Park mengizinkannya melenyapkan Dojel setelah menangkapnya nanti, Jisung pun akhirnya setuju. Besoknya mereka pun mulai menyusun rencana menangkap Dojel bersama geng komplotannya, pencuri. Pertama-tama mereka akan memanfaatkan Kang Sok untuk memancing kemunculan Dojel. Mengingat Dojel adalah orang yang mata duitan, maka jelas mereka pun harus memancingnya dengan sesuatu yang berbau duit. Karena saat ini Kang Sok sedang di penjara, mau gak mau Jisung dan Go juga pura-pura bikin keonaran agar ikutan ditahan di sel yang sama. Di sana Jisung ceritanya adalah seorang pengusaha kasino, sementara Go adalah bawahannya yang telah mengenalkannya pada agen perumahan yang salah. Dan sesuai dugaan mereka, Kang Sok pun langsung tertarik mendengarnya. Park yang memantaunya dari jauh segera menyuruh petugas polisi untuk membebaskannya. Gak lama kemudian Jisung pun juga dibebaskan, dan diam-diam Kang Sok membuntutinya dari belakang, di mana Jisung sekarang sedang ada di kasino yang sebelumnya sudah timnya sewa. Lalu Kang Sok pun menabrakkan dirinya pada Jisung, dan di momen itulah Kang Sok mengajak Jisung kenalan. Sampai suatu ketika Kang Sok pun menawari Jisung untuk menjadi agen perumahannya. Sayangnya Jisung udah gak tertarik dengan itu, karena ia sedang fokus mencari mitra untuk menjalankan bisnis pencucian uang di kasino miliknya. Jika Kang Sok bersedia menjadi mitranya, Kang Sok wajib memiliki modal sebesar 1 miliar won. Awalnya Kang Sok terlihat ragu, namun ujung-ujungnya ia pun masuk perangkap Jisung. Jisung sengaja meminta uang 1 miliar won karena gak semua orang memilikinya. Dan Kang Sok yang tergiur pun otomatis akan meminjam uang kepada Dojel. Dan sesuai dugaannya, Kang Sok pun langsung menelpon Dojel. Namun karena merasa ada yang janggal, Dojel akan mengirimkan seseorang untuk mengurusnya. Keesokan harinya, orang suruhan Dojel yang bernama Mr. Kwak datang ke kasino Jisung. Di sana dengan senang hati Jisung mengajak Mr. Kwak berkeliling ke setiap sudut kasinonya. Bahkan ia gak segan-segan memamerkan penghasilan uang tunainya di depan Mr. Kwak. 여기가 제가 모시는 대부님이 운영하는 가시노입니다. 환장하는 거 아시죠? 돈 보따리 싸들고 찾아오니까 뻥씨. 제 전공은 이겁니다. 대부님. Meski begitu, Mr. Kwak gak percaya. Ia kini malah menuju Jisung adalah seorang penipu. Bukannya terus mengambil hati Mr. Kwak, di situ Jisung malah pergi meninggalkannya. Jisung lalu menemui Park dan komplotan pencuri. Ia terpaksa melakukannya karena takut kedoknya ketahuan. Dan dengan berat hati, rencana mereka pun harus direvisi ulang. Jadi Jisung meminta Chunja untuk mendekati Mr. Kwak. Setelah Jun berhasil mendekatinya, ia akan mencuri kartu apartemennya Mr. Kwak. Lalu Kim akan memasang kamera tersembunyi di dalam apartemennya Mr. Kwak. Sementara itu, Jisung berencana akan pergi ke Thailand, dan Go akan ditugaskan untuk mengeluarkan sebuah artikel yang berisikan info kalau Dojel masih hidup. Di sisi lain, Park yang baru tiba di tempat kerjanya tiba-tiba dihadang oleh seorang reporter yang bernama Choi. Di situ Choi terus menanyakan alasan di balik Park membebaskan Kang Sok. Terusik dengan pertanyaan tuh reporter, detik itu juga Park pun mengusirnya dari kantornya. Ia lalu meminta anak buahnya untuk mencari tahu apa yang sedang Park lakukan. Malamnya Chunja sedang berduaan dengan Mr. Kwak. Ia dengan sengaja menyalakan TV dan tepat saat itu muncullah sebuah tayangan berita yang menginfokan kalau Dojel diduga kuat masih hidup. Dan Mr. Kwak pun seketika terlonjak kaget. Ia kemudian buru-buru menelpon Dojel. Di telepon itu, Dojel meminta Mr. Kwak untuk menemuinya karena ia sekarang ada di Korea. Park yang mendengar percakapan itu sontak kaget sekaget-kagetnya. Lalu Chunja yang mengetahuinya pun gak tinggal diam. Ia kemudian mengikuti Mr. Kwak dari belakang. Begitupun dengan Park dan Go. Sementara Kim sibuk memantau titik lokasinya. Dan benar aja Mr. Kwak kini sedang bertatap muka dengan Dojel. Tanpa buang-buang waktu, Park langsung mengejarnya sekuat tenaga.
Sialnya Park gagal mengejar Do-chil. Gara-gara kejadian itu Park kesel banget sampai ke ubun-ubun. Dan di tengah kekesalannya itu Park mendapat telepon dari anak buahnya yang mengabarkan kalau reporter Choi ternyata sedang bertemu dengan Jisung. Hal ini benar-benar di luar nalarnya Park. Begitu melihat bukti fotonya, Park gak bisa lagi menahan amarahnya. Sementara itu, Jisung pun bertemu dengan sang reporter Choi untuk membicarakan lebih lanjut tentang daftar orang yang pernah menerima suap dari Do-chil. Dan betapa kagetnya Jisung saat mengetahui kenyataan kalau Park ternyata juga menyimpan dokumen tersebut. Ketika Jisung dan Park kembali bertemu, Park pura-pura nggak tahu kalau Jisung telah membohonginya. Ia lalu memberikan Jisung pistol untuk menghabisi Do-chil yang masih ada di Korea. Tapi Jisung menolaknya karena ia tetap ingin menghabisi Do-chil dengan tangannya sendiri. Untuk itu Park pun diam-diam menyuruh Go melenyapkan Jisung. Sebagai imbalannya, Park akan membebaskan Go sebagai tahanannya. Sehari kemudian Jisung dan yang lainnya pun mengikuti mobil Mr. Kwak yang sebentar lagi akan bertemu dengan Do-chil di Incheon. Dan sewaktu sampai di lokasi, Jisung dan Go langsung bergerak. Namun anehnya Park menyuruh mereka untuk mundur. Dan di saat itulah Go menghantam wajah Jisung sampai pingsan. Bangun-bangun Jisung marah-marah ke Park atas apa yang ia lakukan tadi. Bisa-bisanya Park mengkhianatinya. Park melakukan itu bukan tanpa alasan. Ia geram karena Jisung telah membohonginya. Untungnya ia nggak menyuruh Go benar-benar menghabisinya. Mendengar itu Jisung pun jujur dengan niatnya yang sebenarnya. Di mana ia nggak hanya ingin menghabisi Do-chil doang, tapi ia juga ingin menghabisi semua orang yang ada di daftar suap tersebut. Beberapa saat kemudian Mr. Kwak pun kembali menemui Jisung. Sesuai dengan perintah dari Do-chil, Mr. Kwak pun ditugaskan untuk melakukan pencurian uang sebesar 300 miliar won. Tapi sebagai DP-nya Mr. Kwak akan memberikan cek 30 miliar won dulu. Sementara sisanya 270 miliar won akan menyusul. Dan ia akan menyerahkan pencucian uang ini sepenuhnya kepada Jisung. Setelah mendapat tawaran itu, Jisung pun mendatangi Park. Ia akan bersedia menerima tawaran dari Mr. Kwak tersebut, asalkan Park menyerahkan daftar nama yang menerima sogokan dari Do-chil. Dan nantinya uang 30 miliar won itu bisa seutuhnya Park miliki. Jelas aja Park pun langsung menyetujuinya. Jisung lalu menyerahkan cek 30 miliar wonnya ke Park. Dan sesuai kesepakatan tadi, Jisung pun mendapatkan daftar nama yang dimintanya. Gak lama kemudian Jisung pun mengirimkan daftar nama itu ke reporter Choi untuk dimuat dalam berita. Setelah beritanya Choi terbit, semua pejabat yang terlibat langsung terlihat panik. Dan atas kejadian itu Park langsung kena semprot atasannya. Malamnya Jisung mendapat telepon dari Mr. Kwak. Dikarenakan kondisinya terancam, ia besok akan pergi ke luar negeri. Maka dari itu Mr. Kwak minta Jisung memberikan uangnya 30 miliar won pada keesokan harinya. Di situ Mr. Kwak berjanji akan menyerahkan cek 270 miliar won kepada Jisung. Park yang juga mendengar pembicaraan itu langsung memutar otaknya untuk mendapatkan uang 30 miliar won dalam waktu sesingkat-singkatnya. Gak ada pilihan lain, Park pun mengancam para pejabat. Jika mereka nggak memberikan uang sogokan dari Do-chil kepadanya, maka ia akan pastikan mereka akan dipenjara. Takut dengan ancaman itu, mereka pun dengan cepat memberikan uang tersebut. Besoknya, Jisung pun memberikan uang 30 miliar won secara tunai kepada Mr. Kwak. Sedangkan sisanya 270 miliar won akan Mr. Kwak berikan dalam bentuk cek. Setelah mendapat ceknya, Jisung pun langsung memberikannya kepada Park. Park kemudian mencarikan cek itu dalam mata uang dolar. Rencananya uang itu akan Park embat sendiri. Dan sesaat kemudian Park mengajak Jisung dan komplotan pencuri ke sebuah gudang. Sebenarnya hari itu adalah hari untuk mengeksekusi Do-chil untuk bertemu dengan malaikat maut. Namun tiba-tiba Jisung, Chunja, dan Kim ditangkap dan disandra. Ternyata Park ini adalah orang yang menyuruh ayahnya Jisung untuk membantu memalsukan paspornya Do-chil. Ia juga selama ini telah menyelidiki Jisung diam-diam. Bahkan ia sudah mengetahui rencana Jisung yang sesungguhnya,
berkat Go yang telah mencuri data-data yang sudah dikumpulkan oleh Jisung. Setelah itu, Go pun beserta anak buah Park diperintahkan untuk menghabisi Junja, Jisung, dan juga Kim. Gak lama dari itu, Park pun mengabarkan kalau ceknya yang tadi ia ingin cairkan ternyata adalah cek palsu. Hal itu lantas membuat Park malah besar. Bersamaan dengan itu, Mr. Kwak dan Do-jil pun datang. Dengan cepat, Park menyuruh anak buahnya menangkap 2 orang itu. Dan betapa kagetnya Park sangat mengetahui kalau Do-jil ini sebenarnya adalah Jisung. Jadi semua yang telah terjadi selama ini adalah rencana jeniusnya Jisung. Ketika dulu Jisung sempat disekap sama Do-jil di Thailand, disitulah ia baru tahu kenyataan bahwa ternyata yang membunuh ayahnya bukanlah Do-jil, tapi adalah Park. Pokoknya semua telepon yang berkaitan dengan Do-jil itu juga suaranya Jisung yang udah ia samarkan. Bahkan yang Park lihat di kereta gantung juga adalah Do-jil. Gak hanya itu, Go dan Mr. Kwak ternyata bekerja sama dengan Jisung. Rupanya Go adalah kerabatnya yang bundir gara-gara uangnya dibawa lari oleh Do-jil. Dan begitu pun yang terjadi dengan istrinya Mr. Kwak. Mereka semua adalah korban dari perbuatan Do-jil. Mereka lantas bersatu untuk menyingkirkan semua orang yang berkaitan dengan Do-jil. Dan rupanya Park adalah salah satu orang yang paling berpengaruh besar atas keberhasilan Do-jil kabur ke Cina. Gak berselang lama, Junja pun datang membawa salah satu dari atasan Park yang telah korup. Sambil menangis, ia memohon ampun dan berjanji akan menangkap Do-jil apabila dirinya diberikan kesempatan untuk bebas. Namun semua udah terlambat karena polisi sudah mengebung mereka. Dikarenakan ada kamera tersembunyi yang merekam semua kejadian barusan. Maka itu sudah menjadi cukup bukti untuk menjebloskan Park dan para pejabat korup ini ke penjara. 에휴, 씨, 속이 시원하네. 실시간으로 중계되고 있는 이 영상에서는 대선 후보의 송영재 의원 Dan setelah semua kekacauan yang terjadi, Jisung dan yang lainnya akhirnya bisa berkumpul seperti biasanya lagi. Bahkan mereka mendapat jackpot uang tunai sebesar 30 miliar won atau sekitar 355 miliar rupiah yang waktu itu Mr. Kwak ambil. Meski begitu, misi mereka belum selesai karena selanjutnya mereka akan fokus menangkap Do-jil. That I won't let you go.